Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di pagi ini, di tengah kesibukan masyarakat dalam mencari dunia, tapi Anda menyempatkan waktu untuk mencari ilmu agama. Dan sesuatu yang berbeda, maka akan memberikan nilai yang berbeda. Maksudnya begini, pada saat seseorang itu sedang lupa kepada Allah, tapi ada hamba yang dia justru mengingat Allah. Ini menjadi salah satu faktor nilai pahalanya makin besar. Karena itu Nabi SAW menyebutkan di antara zikir yang ringan, tapi pahalanya besar, bisa menghapus 1 juta dosa, bisa meningkatkan 1 juta derajat, dan dicatat untuknya 1 juta pahala. Itu zikir apa kira-kira? Ada yang tahu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah Bapak Ibu semuanya sudah hafal zikir ini ya? Insyaallah hafal. Baik, membaca zikir seperti ini keutamaannya apa? Dicatat untuknya alfu alfi hasanatin wa muhya anhu alfu alfi sayyiatin. Dicatat untuknya 1 juta pahala dan dihapuskan darinya 1 juta dosa. Ditambah lagi dinaikkan 1 juta derajat. Apakah hanya sebatas zikir ini? Karena faktor tempat. Dibaca ketika kapan? Saat masuk pasar. Sehingga kalau zikirnya mungkin kita semuanya ketika membacanya nggak butuh waktu sampai 3 detik. Sudah selesai ya. Atau anggaplah misalnya 3 detik. Namun kenapa nilainya besar? Para ulama menjelaskan karena zikir ini dibaca di tengah orang yang lupa kepada Allah. Coba Bapak lihat yang namanya kondisi pasar Pak. Apa sih yang diingat oleh orang di pasar Pak? Ingat uang, barang dagangan, ngitung untung, dan aneka kegiatan duniawi. Pernah nggak Pak lihat orang di pasar yasinan Pak? Atau tahlilan? Masyarakat tidak menyebut itu tempatnya untuk ibadah. Maka di saat ada orang yang berzikir pada waktu masuk pasar, menunjukkan bahasanya yang bersangkutan memiliki ta'alluqul qalbi billah. Ketergantungan hati yang besar kepada Allah. Sehingga ketergantungan hati yang besar inilah yang membuat dia selalu ingat Allah, walaupun dia berada di tempat yang umumnya orang lupa kepada Allah. Makanya beribadah di tengah manusia itu lupa kepada Allah, ini menjadi salah satu di antara faktor nilai pahalanya makin besar. Baik, agar lebih maksimal mungkin yang ada di pintu boleh geser ke arah depan. Atau bapak-bapak boleh Pak geser ke depan Pak, insyaallah. Baik, insyaallah yang di depan tidak ditanya Pak. Alhamdulillah. Tayyib. Pernah satu ketika Nabi SAW menunda pelaksanaan sholat Isya sampai tengah malam. Dan para sahabat dengan setia menunggu Nabi SAW di masjid, gak bubar. Sampai ketika tengah malam Umar radhiyallahu anhu datang ke rumah Nabi SAW, ngetuk pintu beliau. Ya Rasulullah, qad namatis sibyanu wan nisa. Ya Rasulullah, anak-anak dan ibu-ibu sudah pada tidur. Maksudnya gimana? Sudah larut malam. Tapi Nabi SAW gak kunjung keluar. Sahabat dengan setia, mereka tetap sholat, sunnah, dan dzikir. Ada yang bahkan tiduran di dalam masjid, menunggu Rasulullah SAW untuk jadi imam. Lalu Nabi SAW keluar dari rumah beliau untuk ngimami sholat Isya, dan beliau menyampaikan sebuah kalimat. Yang ini menjadi salah satu di antara keistimewaan para sahabat, tidak mungkin bisa ditiru oleh manusia siapapun setelah mereka. Apa kalimat itu? Beliau mengatakan, Wallahi ma yantaziruha ahadun ala wajhil ardi ghairukum. Demi Allah, di malam ini tidak ada satupun makhluk yang sedang menantikan pelaksanaan sholat Isya di muka bumi ini selain kalian. Bahasa lainnya, di waktu itu tidak ada manusia yang beribadah kecuali yang sedang berada di Masjid Nabawi. Bisa nggak Bapak Ibu melaksanakan sholat di waktu di mana tidak ada pesaing yang lain? Untuk saat ini, saya mau sholat jam 1 malam,
Kamu jam 1 malam di Jakarta. Di Saudi jam berapa? Ya, kurangi 4. Berarti kurang lebih jam 11 atau jam 10. Di situ jam 10. Orang tawaf nggak ada yang berhenti, Pak. Yang sholat sunnah nggak kosong. Sehingga kalau zaman sekarang kita mau melakukan ibadah kepada Allah tanpa disertai manusia yang lain, mustahil. Hanya para sahabat yang bisa beribadah kepada Allah dan pada saat mereka melaksanakan ibadah itu tidak disertai oleh manusia yang lain. Nabi SAW sengaja mensuasanakan ketika itu sehingga beliau menunda pelaksanaan sholat isya sampai tengah malam. Yang di luar Madinah belum masuk Islam. Yang di kota Madinah selain di Masjid Nabawi semuanya sudah pada tidur. Hanya yang berada di Masjid Nabawi yang ketika itu mereka sedang siaga untuk ibadah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Wallahi ma yantadhiruha ahadun ala wajhil ardi ghairukum. Demi Allah di malam ini tidak ada satupun makhluk yang sedang siaga dalam ibadah di muka bumi ini selain kalian. Itu kan satu hal yang istimewa. Beribadah sendirian dikala semua orang tidak ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan nilai pahala seorang hamba semakin besar. Makanya sebagai motivasi di awal, kenapa kajian waktu duha terutama di hari kerja itu memiliki nilai yang lebih? Karena kita mengikuti kajian semacam ini, melaksanakan kajian semacam ini di tengah manusia lagi ngapain? Tadi saya perjalanan dari Halim menuju ke sini, Masya Allah macetnya itu. Ini bukan Jogja, ini Jakarta. Begitu sampai di Jakarta Pusat, mulai ke sini kosong Pak ya. Yang dari barat macet ke arah pusat. Semuanya sedang sibuk kerja, tapi kita sibuk mencari ilmu. Maka Bapak Ibu, terutama Anda yang tidak terikat dengan jam kantor, manfaatkan situasi semacam ini. Silahkan Anda gunakan situasi semacam ini untuk beribadah kepada Allah. Sholat duha minimal. Sehingga di saat yang lain sedang nyari dunia, kita nyari akhirat. Karena di tengah kesibukan orang nyari dunia, tapi kita justru mencari akhirat, itu akan bisa menyebabkan nilai pahala yang kita dapatkan semakin besar. Baik, kemudian kita ingatkan juga bagi yang belakang, mungkin bisa sedikit merapat ke kanan atau ke kiri, memberi kesempatan bagi yang mau masuk karena tidak mendapatkan tempat. Kita lanjutkan. Ini kita mau belajar tentang tawakal. Kita mau belajar tentang tawakal. Karena kita tahu bahwa hidup di dunia ini pasti ada musibah. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat mutlak bagi hamba hanya di surga. Allah tidak ridho ketika manusia hidup di dunia dia mendapatkan nikmat mutlak. Karena nikmat mutlak yang tanpa bercampur dengan musibah hanya ketika di surga. Sementara ketika di dunia bagaimana Pak? Ketika di dunia kenikmatan manusia bercampur dengan musibah. Anda bisa melihat kira-kira Pak, siapa manusia yang hidupnya paling nikmat di dunia Pak? Secara materi Pak. Boleh disebut orang paling kaya? Mungkin kita akan mengatakan yang paling kaya Pak. Ada lagi nggak? Yang paling tinggi jabatannya, ada lagi? Yang paling. Mungkin kita akan menyebut orang yang paling nikmat di dunia secara materi adalah yang paling kaya. Atau yang paling tinggi jabatannya. Baik. Coba sekarang kita cek orang semacam ini. Mereka yang paling kaya di dunia Pak, pernah nggak sakit Pak? Pernah? Baik. Orang yang paling tinggi kekuasaannya di dunia, pernah nggak sakit hati Pak? Pernah? Demikianlah kondisi hidup di dunia. Kenikmatannya selalu bercampur dengan musibah. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk memberikan kenikmatan bagi hamba 100% mutlak ketika di dunia. Karena itu pada waktu Nabi Adam alaihissalam, saat beliau berada di surga, Allah sudah memberitahu tentang keberadaan iblis. Allah berfirman, Inna hadha aduwwun laka wa li zawjik, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Wahai Adam, sesungguhnya makhluk ini yaitu iblis adalah musuh bagimu dan musuh bagi istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannah, maka jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua dari surga, fatashqa, sehingga nanti uripmu jadi melarat, sehingga nanti hidupmu jadi susah. Dan itulah bawaan hidup di muka bumi. Siapapun yang hidup di alam dunia pasti dia akan mengalami musibah.
Hasan Al-Basri pernah menyampaikan sebuah pesan, boleh ditulis ya. Pesan ini disampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz. Kata beliau rahimahullah, wa'lam anna dunya daru dha'nin wa laysa bidari iqamatin wa innama unzila Adamu ilaiha uqubatan wa anna ni'matad dunya mashubatun bil musibah. Ketahuilah, dunia ini negeri sementara, bukan untuk tempat tinggal selamanya, dan Nabi Adam diturunkan di dunia untuk menjalani hukuman. Ketahuilah, dunia ini negeri sementara, bukan tempat tinggal selamanya, dan Nabi Adam diturunkan di dunia dalam rangka apa? Menjalani hukuman, bukan untuk mendapatkan kenikmatan. Dan sesungguhnya kenikmatan dunia selalu bercampur dengan musibah. Kenikmatan dunia selalu bercampur dengan musibah. Sehingga siapapun yang hidup di tempat ini, dia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan aneka musibah. Baik. Nah, keberadaan musibah itu akan menuntut kita untuk menentukan apakah kita berhasil dalam mengarungi musibah itu ataukah tidak. Salah satu di antara yang diajarkan dalam syariat kita adalah belajar untuk tawakal. Karena hidup ini penuh ujian. Kita diajarkan untuk tawakal karena hidup ini penuh ujian. Baik. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, berkaitan dengan tawakal, siapapun yang hidup, dia pasti diberi ujian oleh Allah Ta'ala. Dan tidak semua masalah hidup itu bisa diselesaikan sendiri. Karena tidak bisa diselesaikan sendiri, maka bagaimana caranya agar manusia itu terasa lebih ringan ketika dia dapat beban? Jawabannya, serahkan beban itu agar mendapatkan solusi dari Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itulah tawakal. Saya ulang ya. Siapapun pasti punya masalah. Dan selanjutnya, bagaimana agar masalah itu tidak menjadi beban bagi kehidupan kita? Maka jawabannya adalah serahkan masalah itu kepada siapa? Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari sini kita bisa memahami bahwa hakikat dari tawakal adalah anugerah yang Allah berikan kepada hamba. Karena tidak semua masalah itu bisa diselesaikan oleh hamba. Jadi ibaratnya kayak gini ya. Anda dikasih 100 soal. Dari 100 soal itu, Anda bisa mengerjakan 70%. Yang 30% Anda kesulitan untuk mengerjakannya. Ini dipaksakan, tidak akan sanggup bagi Anda untuk menyelesaikannya. Tapi sang guru ngasih peluang. Kamu boleh minta pertolongan kepada aku untuk kasus yang tidak kamu selesaikan. Kira-kira kita sebagai murid memaksakan diri untuk menyelesaikan atau kita serahkan ke guru? Kita akan serahkan ke guru. Kenapa? Karena daripada ini akan jadi beban bagi saya, justru akan mengganggu 70% yang mampu saya selesaikan, maka yang 30% saya serahkan kepada yang mampu mengerjakannya. Nah, tawakal itulah pendidikan di mana manusia diajarkan untuk menyerahkan masalah yang dia miliki kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena tidak semua masalah bisa dia selesaikan. Baik, teori ini insya Allah mudah bagi kita, tapi pada kenyataannya, di saat kita mengalaminya, sulit bagi kita untuk melepaskannya. Sebagai contoh sederhana, kira-kira gelas ini beratnya berapa? Ada setengah kilo? Nggak sampai ya? Nggak sampai. Anda mengangkat ini kuat nggak Pak? Ringan gitu. Baik. Ketika Bapak mengangkat ini selama 5 menit, sanggup Pak? Sanggup. Coba Bapak angkat setengah jam. Masih sanggup. Kalau kita diminta untuk mengangkat selama 3 hari Pak, akan terasa apa? Terasa pegel. Beban gelas ini tidak berubah. Dia tetap sama. Kenapa tidak Anda letakkan? Begitu Anda letakkan, beban itu hilang. Anda tidak akan merasa kecapean di saat Anda meletakkan beban itu.
Demikianlah kurang lebih konsep tawakal. Walaupun ini juga dipakai dalam teori psikologi, tapi dalam Islam lebih dulu. Karena kaum muslimin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tawakal. Allah taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 23, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Allah taala berfirman, hanya kepada Allah bertawakallah kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Hanya kepada Allah bertawakallah kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Baik. Maka berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan tawakal sebagai bagian dari syarat keabsahan iman. Sehingga orang mukmin itu selalu punya tawakal. Makanya Allah katakan, wa 'alallahi fatawakkalu, bertawakallah kalian hanya kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Sehingga setiap orang mukmin pasti dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Sa'id bin Jubair rahimahullah pernah mengatakan, at-tawakkulu jima'ul iman. Tawakal itu poros iman. Tawakal itu poros iman. Karena seorang hamba akan bisa menjadi mukmin yang baik sepanjang dia bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, seorang mukmin ketika dia menjalani kehidupannya, makin banyak pasrah kepada Allah, makin sempurna imannya. Dan manusia yang paling bertawakal adalah para nabi. Sehingga walaupun ujian mereka itu sangat berat, tapi para nabi adalah manusia yang menjadi pemimpin-pemimpin bagi mutawakkilin, bagi orang-orang yang bertawakal. Sebab mereka lah manusia yang imannya paling sempurna. Jadi saya ulang, yang namanya tawakal berbanding lurus dengan apa? Iman. Karena seseorang hanya bisa bertawakal apabila dia punya iman. Kalau dia tidak punya iman, mustahil dia bisa bertawakal. Maksudnya gimana, Pak? Baik, untuk bisa memahami ini, kita akan lihat beberapa cerita berikut ini. Ada beberapa kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, menggambarkan bagaimana tawakalnya seorang hamba kepada Allah, dan di saat yang sama ada banyak orang yang ketakutan kepada Allah. Kita mulai dari cerita yang pertama. Cerita yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau tinggal di sebuah masyarakat yang mereka adalah menyembah patung. Patung di zaman Nabi Ibrahim itu patung apa, Pak? Patung di zaman Nabi Ibrahim itu patung apa? Ya? Ada yang mengatakan bahwa patung di zaman Nabi Ibrahim itu patung yang mewakili perwujudan benda langit. Ada dewa matahari, ada dewa bulan, ada dewa bintang A, dewa bintang B, dewa bintang C. Makanya Ibrahim alaihissalam ketika berdebat dengan kaumnya, itu beliau diskusi dengan melihat benda-benda langit. Ketika melihat matahari, beliau mengatakan, hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Falamma afalat, begitu matahari tenggelam, Ibrahim mengatakan, saya tidak suka yang tenggelam. Innilah uhibbul afilin. Ketika melihat bulan, beliau mengatakan, ini adalah Tuhanku. Begitu bulan tenggelam, gimana Tuhan kok hilang? Dan seterusnya. Dan itu konteksnya adalah Ibrahim sedang berdebat dengan kaumnya. Jadi berhala di zaman Ibrahim, dalam penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, itu bukan patungnya yang disembah, tapi patung ini diyakini mewakili benda-benda langit yang mereka anggap itulah arwah orang-orang saleh. Nah, masyarakatnya itu punya kebiasaan. Di satu hari tertentu, di satu momen tertentu, mereka semuanya satu kampung berangkat ke hutan untuk berburu. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam ikutan. Lalu di tengah perjalanan, beliau mengatakan, qala inni sakim. Ibrahim mengatakan, aku sedang sakit. Padahal sebenarnya beliau sehat walafiat. Kenapa beliau bilang sakit? Inilah yang sering disebut oleh para ulama, Ibrahim berbohong sepanjang hidupnya cuma 3 kali. Pertama, pada waktu Ibrahim alaihissalam berangkat bersama kaumnya, lalu beliau bilang, aku sakit. Padahal sebenarnya jasad beliau sehat walafiat.
Karena beliau ingin balik ke kampungnya dalam rangka untuk menghancurkan berhala. Maka satu-satunya cara untuk izin agar tidak ikut dalam rombongan tadi adalah berizin dengan apa? Uzur sakit. Akhirnya diizinkan. Yang kedua, pada saat Ibrahim balik ke kampungnya, lalu beliau menghancurkan berhala-berhala tadi. Faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Ibrahim memecah patung-patung tadi, dijadikan serpihan kecil-kecil. Judzadan itu serpihan batu kecil-kecil, dijadikan kerikil. Illa kabiran lahum, kecuali berhala yang paling gede. La'allahum ilaihi yarji'un, agar nanti kalau mereka pulang yang disalahkan yang gede. Nah, maka pada saat mereka pulang, mereka tanya, "A'anta fa'alta hadza bi'alihatinya ya Ibrahim?" Wahai Ibrahim, apakah kamu pelaku dari penghancuran berhala-berhala ini? Apa kata Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ibrahim mengatakan, yang melakukannya adalah berhala yang paling gede itu. Coba tanya jika mereka bisa jawab. Ini kebohongan yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, pada waktu Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Sarah memasuki sebuah kampung. Nah, di kampung ini ada kepala suku yang dia suka merampas wanita. Jika wanita ini berangkat dengan suaminya, maka suaminya akan dibunuh. Tapi kalau berangkat selain dengan suaminya, akan dipenjara, tapi tidak sampai dibunuh. Dan Sarah radhiyallahu anha, istrinya Ibrahim yang keberapa? Yang pertama, ya. Istri yang kedua namanya Hajar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sejak zaman Sarah sampai zaman sekarang belum ada wanita yang lebih cantik daripada Sarah. Sejak zaman Sarah sampai zaman sahabat Aisyah radhiyallahu anha belum ada wanita yang lebih cantik melebihi Sarah. Akhirnya ditangkaplah Sarah ini dan dibawa untuk menghadap kepala suku tadi. Ibrahim sudah pesan sama istrinya, kalau kamu ditanya siapa aku, jawab aku adalah saudaramu. Ini kebohongan yang ketiga. Baik, yang sebenarnya tiga ini bukan bohong, namun disebut oleh para ulama dengan tauriyah. Tauriyah itu apa, Pak? Menyampaikan sebuah kalimat yang dipahami berbeda oleh lawan bicara. Ya, jadi misalnya bapak-bapak ya, habis dari mancing lama nggak pulang-pulang. Ya. Begitu mau pulang lewat masjid. Sampai rumah ditanya sama istrinya, dari mana bang kok lama nggak pulang-pulang? Masjid. Nah, jawaban itu namanya apa, Pak? Tauriyah. Itu bohong nggak, Bu, kira-kira, Bu? Gimana, Pak? Loh, mereka bilang bohong itu gimana? Aslinya nggak bohong. Nah, tadi kan mampir-mampir masjid. Walaupun di masjid cuma cuci tangan, cuci kaki terus pulang. Nah, model seperti ini namanya apa? Tauriyah. Nah, Ibrahim alaihissalam sebenarnya melakukan tauriyah. Tauriyah itu adalah menyampaikan sebuah pernyataan yang dipahami berbeda oleh lawan bicara. Sehingga seolah-olah apa yang beliau sampaikan itu bukan dusta. Terus tauriyahnya ada di sisi mana, Pak? Yang pertama, saat beliau pamit, inni sakim, aku sedang sakit. Ibrahim meskipun fisiknya sehat, kenapa ngomong sakit? Maksudnya sakit hati. Karena ada berhala di kampungku masih dibiarkan saja. Dan beliau sebagai ahli tauhid tidak ridho kalau sampai ada berhala yang bertahan di kampungnya. Maka berangkatlah Ibrahim untuk menghancurkannya. Yang kedua, saat Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tadi, ditinggal yang paling gede. Ibrahim ditanya, "A'anta fa'alta bi alihatina hadza ya Ibrahim?" Apakah kamu pelaku dari perbuatan terhadap Tuhan-Tuhan kami ini wahai Ibrahim? Apa jawab Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukannya kan yang paling gede ini. Ini kira-kira bohong enggak? Beliau yang melakukannya, kenapa malah nuduh berhala yang paling besar? Hah? Kenapa nuduh berhala yang paling besar? Bukankah itu bohong? Penjelasannya kayak gini. Coba lihat di lanjutan ayat. Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu in kanu yantikun. Yang melakukannya adalah yang paling besar ini. Coba kalian tanya kepada mereka kalau mereka bisa bicara. Maksudnya, kalau mereka benar bisa bicara berarti pelakunya ini. Kalau mereka nggak bisa bicara berarti bukan ini. Faham? Jadi Ibrahim ngasih pernyataan di bagian akhir, pelakunya adalah yang paling besar ini jika dia bisa bicara.
Kalau dia nggak bisa bicara, berarti dia bukan pelakunya. Nah, masalahnya kalian nggak mau tanya sama mereka dan mereka tidak bisa bicara. Paham ya? Baik. Yang ketiga, Ibrahim bilang sama istrinya, kalau nanti kamu ditanya, ya, kalau nanti kamu ditanya, bilang saja kamu adalah saudaraku. Dan Ibrahim sendiri sudah menjelaskan, karena di muka bumi pada waktu ini tidak ada manusia beriman selain aku dan kamu. Masya Allah. Di zaman Nabi Ibrahim ada satu kondisi di mana orang mukmin hanya dua, Ibrahim dan istrinya. Baik, Bapak di pintu geser ke sini, Pak. Atau mungkin Bapak yang lain boleh geser ke sini. Yang berada di dekat pintu boleh. Nah, maju lagi Bapak boleh. Yang di belakang juga mungkin bisa memberi tempat bagi yang baru datang. Kita lanjutkan ya. Sampai pada titik ketika kaumnya Ibrahim kalah debat dan sudah tidak lagi bisa memberikan pembelaan. Maka mereka mengatakan, qalu harriqu wansuru alihatakum. Mereka mengatakan, bakar Ibrahim dan mari kita tolong Tuhan-Tuhan kita. Masya Allah. Sehingga makhluk menolong siapa? Tuhannya. Karena Tuhannya tidak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam disiapkan kayu bakar yang jumlahnya banyak sekali. Sampai ahli tafsir menyebutkan, pada waktu Ibrahim alaihissalatu wassalam mau dilemparkan ke dalam kobaran api itu, beliau dilemparkan dengan apa, Pak? Dengan manjanik. Tahu manjanik? Ketapel besar yang biasanya dipakai untuk perang masa silam. Ibrahim dilemparkan dengan menggunakan ketapel itu. Saking gedenya api tadi, sampai mereka tidak berani untuk melemparkan Ibrahim dengan tangan mereka. Sehingga mereka lemparkan Ibrahim dengan menggunakan ketapel. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim? Dalam situasi ketika Utad dan Fir'aun yang punya bala tentara yang kuat. Disebut oleh Allah, Zil Autad, Watad itu artinya pondasi. Wa Fir'aun Zil Autad, Fir'aun yang punya pondasi yang kuat, maksudnya punya pasukan yang kuat. Jadi kerajaan Mesir ketika itu termasuk di antara kerajaan adidaya. Sehingga bagaimana seorang nabi yang cuman berdua dan masyarakatnya yang sedang tertindas dalam posisi terjajah bisa mengalahkan raja yang demikian gagah perkasa, kekuasaannya hebat. Keputusan Fir'aun waktu itu apa, Pak? Siapapun bayi laki-laki akan dibunuh. Siapapun bayi yang laki-laki akan dibunuh. Karena dia bermimpi bahwa nanti kepemimpinannya akan digulingkan oleh Bani Israel. Akhirnya dia membuat kebijakan, Bani Israel yang melahirkan anak laki-laki, maka bayinya dibunuh. Nah, terjadilah pembantaian bayi-bayi laki-laki. Kemudian pembisiknya Fir'aun mengatakan kepada Fir'aun, wahai tuanku, kalau semua bayi laki-laki itu kita bunuh, berarti sekian tahun berikutnya kita tidak punya tenaga kerja laki-laki dari kalangan Bani Israel. Sehingga kalau bisa jangan dibunuh semuanya. Nah terus gimana saranmu? Kami sarankan sebaiknya dibuat gantian. 1 tahun pembantaian bayi laki-laki, 1 tahun dibiarkan. 1 tahun pembantaian lagi, tahun berikutnya dibiarkan. Ya, akhirnya dibuat gantian. Nah dari situlah Anda bisa memahami kenapa ada Nabi Harun. Nabi Harun ini laki atau perempuan? Laki-laki. Loh, Nabi Harun waktu bayi gimana, Pak? Kalau Nabi Musa waktu bayi diapain? Nah, fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi. Allah perintahkan kepada ibunya Musa, kalau kamu ketakutan dengan nasibnya putramu, ketakutan dengan nasibnya Musa, fa'alqihi fil yammi. Buang dia di sungai. Sudah dalam kondisi ketakutan kehilangan anaknya, malah disuruh membuang anaknya di sungai. Tapi anaknya diselamatkan oleh Allah di mana? Anaknya Musa, anaknya ibunya Musa ini diselamatkan oleh Allah di mana? Bayi Musa diselamatkan oleh Allah di tempat pusat bahaya. Di kantor pusat kan? Di kerajaan. Sehingga yang sedang mengincar bayi Bani Israel untuk dibantai, malah bayinya Bani Israel yang laki-laki ini sebagai calon musuh besarnya Fir'aun diamankan oleh Allah di tempat musuh besarnya. Wa makaru wa makarallah
Wallahu khairul makirin. Manusia bisa membuat makar. Dan Allah membalas makar hamba. Dan dia sebaik-baik dalam memberikan balasan terhadap makar. Baik. Kita kembali kepada cerita Musa. Setelah Musa dewasa. Pada waktu Musa dewasa, beliau keluar dari Mesir. Lalu sampai akhirnya kemudian beliau menikah dengan seorang wanita di kota Madian. Setelah itu baliklah beliau dalam perjalanan itu, kemudian Musa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi. Kemudian Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa'tiya fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkara aw yakhsha." Kamu dan Harun datangilah Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah makhluk yang melampaui batas. Sampaikan dakwah kepadanya dengan cara lemah lembut, barangkali dia mau mengambil peringatan. Tapi ternyata Fir'aun tidak menerima. Bagaimana mungkin dia menerima dakwahnya Musa, sementara Musa berasal dari kalangan manusia yang ditindas oleh Fir'aun. Kamu kan berasal dari kalangan terjajah. Kok berani-beraninya mau ngajari raja yang menjajah? Nggak terima. Dan sampai akhirnya pada posisi Allah perintahkan kepada Musa untuk mengungsikan Bani Israel di waktu kapan? Di waktu kapan? Di malam hari. Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Berangkatkanlah para hambaku di waktu malam, ajak seluruh Bani Israel untuk meninggalkan kota Mesir di waktu malam. Innakum muttaba'un. Sesungguhnya kalian akan diikuti, akan dikejar oleh pasukan Firaun. Di ayat yang lain Allah mengatakan fa'atba'uhum musyrikin. Kemudian mereka dikejar ke arah timur. Berarti Bani Israel larinya ke mana? Ke arah timur Mesir. Setelah mereka lari ke arah timur Mesir, di depan mereka ketemu apa? Laut Merah. Di depan mereka ketemu Laut Merah. Pasukan Fir'aun dengan senjata lengkap, siap untuk mengganyang Bani Israel, berasal dari belakang, datang untuk menyergap Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Coba Anda bayangin ya, dalam posisi Anda tidak bersenjata. Jumlahnya banyak sekali, ada laki perempuan dan dominan perempuan. Karena yang laki-laki banyak di pantai. Kemudian tiba-tiba di belakang ada pasukan bersenjata dan mereka punya keinginan untuk membantai kita yang ada di situ. Depan lautan, belakang pasukan bersenjata. Depan mati, mundur mati. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "Falamma tara al-jam'an." Falamma tara al-jam'an. Ketika dua pasukan ini saling melihat. Pasukan Firaun melihat ke arah Bani Israel. Sebentar lagi kita akan ganyang kalian semua. Akan kita habisi kalian semua. Bani Israel dalam kondisi lemah, mereka melihat ke arah pasukan Fir'aun. Kita akan menghadapi pasukan yang demikian penuh senjata, dan itu laki-laki semua. Kalau Bani Israel kan campur lagi, perempuan, ada dewasa, ada anak-anak. Mereka pun ketakutan. Qala ashabu Musa. Maka orang-orang yang berada di sekitar Musa mengatakan kepada Nabi Musa. Qala ashabu Musa, inna lamudrakun. Bani Israel mengatakan, wahai Musa, kita akan ketangkap. Kita akan terbantai di sini. Apa kata Musa? Dengan penuh tawakal. Inilah bedanya orang yang punya tawakal dan yang tidak punya tawakal. Dalam situasi seperti itu, maju mati, mundur mati. Depan lautan, belakang pasukan bersenjata. Kita mau lari kemana? Maka mereka mengatakan kepada Musa, inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Apa kata Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Gak mungkin. Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Jadi pada waktu Musa mendapatkan keluhan dari masyarakatnya, beliau tawakal kepada siapa? Kepada Allah atau kepada tongkat? Tenang, ada tongkat. Beliau tidak mengatakan demikian. Padahal Musa ini kan di detik-detik terakhir perpisahan beliau dengan Fir'aun. Dan sebelumnya Musa sudah tahu tongkat ini punya kekuatan apa. Bisa berubah jadi ular. Dan pernah mengalahkan tukang-tukang sihir Fir'aun. Tapi dalam posisi ketika mereka ketakutan, seluruh Bani Israel ketakutan, depan lautan, belakang pasukan Fir'aun, Musa alaihissalam bukan bertawakal kepada tongkat. Apa yang beliau katakan? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk kepadaku.
Sehingga tawakalnya kepada Allah. Pertanyaannya, sampai di detik itu, apakah Musa sudah tahu apa yang harus dilakukan? Sudah tahu atau belum? Ya? Belum. Dari mana Anda bisa menyimpulkan demikian? Musa menunggu bimbingan dari Allah. Musa menunggu bimbingan dari Allah. Dari sinilah Bapak Ibu, kita bisa mengetahui perbedaan antara sihir dengan mukjizat. Perbedaannya di mana, Pak? Mukjizat itu di luar kendali manusia. Mukjizat itu di luar kendali manusia. Sehingga manusia tidak bisa, kemudian para nabi yang punya mukjizat itu tidak bisa kemudian memunculkan mukjizat sesuai dengan keinginannya. Wahai mukjizat datanglah, nggak bisa. Sebab mukjizat itu murni pemberian dari Allah. Kalau Allah nggak ngasih, maka tidak akan muncul itu mukjizat. Beda dengan sihir. Kalau sihir itu di bawah kendali manusia. Sehingga saat orang mau melakukan sihir, dia punya keinginan sihir, dia lakukan sihir. Lalu dibantu oleh setan, dibantu oleh jin, sehingga terjadilah kejadian di luar kemampuan nalar manusia. Baik. Nah, turunan dari mukjizat itu karomah. Turunan dari mukjizat itu karomah. Sehingga apa perbedaan antara mukjizat dan karomah? Kalau mukjizat itu dimiliki oleh para nabi, sementara karomah dimiliki oleh selain nabi. Tapi karomah itu sifatnya sebagaimana mukjizat, murni pemberian dari Allah dan bukan hasil dari pembelajaran yang dilakukan oleh manusia. Makanya bedanya apa Pak yang paling menonjol antara sihir dengan karomah? Sihir bisa dipelajari, kalau karomah tidak bisa dipelajari. Ustadz punya karomah nggak Pak Ustadz? Saya tadi dari Jogja ke sini terbang. Itu karomah nggak? Bareng dengan rombongan yang lain. Jadi ngapain nyari-nyari seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak kita untuk jadi manusia sakti, tapi Allah mengajak kita untuk jadi hamba yang sejati. Karena itu ada seorang ulama namanya Abu Ali Al-Zujajani, beliau mengatakan, "Kun taliban lil istiqamah, la taliban lil karamah. Fa inna nafsaka yatlubul karamah wa rabbuka yatlubu minkal istiqamah." Jadilah hamba yang berusaha istiqamah, bukan nyari karamah. Karena Allah meminta kamu untuk jadi makhluk yang istiqamah, sementara jiwamu ingin mencari karamah. Nah, karamah dalam arti ingin mencari kesaktian seperti ini dalam syariat kita tidak diajarkan dan tidak diperintahkan. Kalaupun terjadi Pak, ya kalaupun memang itu betul, ya tidak kita ingkari. Baik. Selanjutnya, karamah yang tertinggi apa? Istiqomah. Maka ketika ada orang yang selalu istiqomah, berjalan di atas jalan yang lurus, dan bertahan, apapun keadaannya, rajin sholat jamaah, walaupun sakit, kadang tetap berangkat. Sampai pada posisi yang bersangkutan sudah tidak bisa sama sekali untuk mengikuti kajian atau sholat jamaah. Istiqomah itulah karomah yang sejatinya. Baik, kembali kepada cerita Musa tadi. Pada titik terakhir ketika Musa alaihissalam mendapatkan pengaduan dari masyarakatnya, di mana mereka semuanya ketakutan. Depan mati, mundur mati. Depan lautan, belakang apa? Pasukan Fir'aun. Maka mereka mengatakan kepada Musa, "Inna lamudrakun, kita pasti ketangkap." Apa kata Musa? "Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin." Tidak mungkin, Allah bersamaku dan Allah akan berikan petunjuk kepadaku. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar. Lalu kami wahyukan kepada Musa. Dengan penuh tawakal, Musa minta bimbingan kepada Allah. Kemudian Allah langsung ngasih bimbingan. Anidrib bi'asakal bahar. Pukulkan tongkatmu ke arah lautan. Fanfalaqa fakana kullu firkin kattaudil adim. Begitu dipukulkan, lautan itu terbelah. Seperti apa lautan itu terbelah? Bukan airnya pergi ke lautan yang lain. Bukan airnya pergi ke tempat yang lain, tapi airnya itu naik, Pak. Yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, fakana kullu firkin kattaudil azim. Setiap belahan itu seperti gunung yang tinggi. Jadi airnya itu naik. Membelah dan airnya naik. Tengahnya jalan. Dan ada beberapa jalan
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, ada yang menyebutkan ada 12 jalur. Karena Bani Israel terdiri dari 12 suku. Mereka kemudian berhasil untuk menyeberang. Baik, yang terjadi pada pasukan Fir'aun gimana, Pak? Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Balik atau gimana, Pak? Hah? Dia ngejar. Logika sederhana kita kan kayak gini. Itu Fir'aun sudah tahu di depannya bahaya. Ini kan beresiko ya. Bani Israel sudah jauh di depan, berhasil nyebrang. Dia nekat nyebrang. Kalau orang waras, dia pulang tetap jadi raja. Andaikan Fir'aun itu pulang, dia tetap jadi raja. Masih bisa menikmati kerajaannya, masih bisa menikmati semua kekayaan Mesir. Tapi subhanallah, wa makaru wa makarallah. Dia pernah berbuat makar dan Allah balas makar itu. Allah sematkan dalam hati Fir'aun kesombongan yang berlebih ketika itu. Sehingga dia yakin dia mampu untuk mengejar Bani Israel. Dalam situasi ini sangat berisiko. Ada dua kemungkinan, yang di depan selamat, belakang habis. Kalau lautan itu ketemu. Atau kemungkinan yang kedua, semuanya habis. Tapi dia tetap dengan semangat emosinya dan kesombongan yang tinggi, kejar itu Bani Israel. Begitu sampai di tengah, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka. Makanya jamaah yang kami hormati, cara Allah dalam membinasakan Fir'aun bukan dengan ditenggelamkan kerajaannya. Bukan dengan dikirim angin atau hujan lebat atau hujan batu atau banjir. Tapi Allah amankan kerajaannya. Kerajaan Fir'aun itu utuh. Wanita-wanita Mesir utuh karena nggak ikut. Aneka perhiasan di kota Mesir utuh. Tapi lelakinya yang dikeluarkan. Lelakinya yang dikeluarkan. Lalu lelakinya, rajanya dan pasukan-pasukan yang hebat-hebat itu mati semuanya. Sebagai balasan, dulu dia membantai lelaki kaum muslimin, sekarang lelakinya dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Dalam waktu yang sama. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Kam taraku min jannatin wa uyun wa na'matin kanu fiha farihin." Mereka meninggalkan kebun-kebun dan air mata yang mereka punya di Mesir dan aneka kenikmatan yang dulu mereka banggakan. Mereka tinggalkan kerajaan itu, lalu mereka gimana? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sebagian riwayat diceritakan bahwa Musa mengutus Nabi Yusha bin Nun. Siapa Nabi Yusha? Nabi Yusha ini yang menemani Musa ketika mencari Khidir. Anda baca surat Al-Kahfi? Sudah, ada cerita Musa ketemu siapa? Khidir. Saat Musa berangkat mencari Khidir, ditemani siapa? Seorang pemuda. Itulah Nabi Yusha bin Nun. Musa menyuruh Nabi Yusha bin Nun untuk membawa pasukan Bani Israel datang ke kota Mesir, muter, tidak melalui lautan tadi, muter, dan mereka berhasil menguasai semua perhiasan Bani Israel, semua perhiasan kota Mesir. Sehingga datang ke kota Mesir, rajanya sudah tidak ada, pasukan yang laki-laki sudah tidak ada, tinggal perempuan plus perhiasan. Itu kayak apa, Pak? Ya kayak mancing itu nyeroi, Pak. Ikannya udah kelihatan, tinggal diserok saja. Sehingga nggak perlu ada usaha yang lebih untuk bisa mendapatkan hasil. Dari situlah mereka membawa aneka kekayaan kota Mesir ke daerah Palestina, ke daerah Syam. Nah, kenapa ada cerita setelah itu Bani Israel menyembah patung Jet, anak sapi. Ya. Anak sapi apa? Medet. Apa bahan yang dipakai Samiri untuk membuat patung anak sapi itu? Dari mana Bani Israel punya emas banyak itu? Ibu pernah tahu ukuran anak sapi? Nah ya, segede berapa, Pak? Hah? Kambing. Mungkin bisa lebih. Insya Allah. Di sini yang paling gemuk yang mana? Sama badan kita gede mana, Pak? Gede anak sapi, Pak. Sehingga dari mana mereka punya emas sebanyak itu? Dilebur sampai menjadi patung anak sapi. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Ijl. Lahu khwar, yang bisa mengeluarkan suara. Karena tadi mereka berhasil menguasai emas yang dimiliki oleh orang-orang Mesir, dibawa
ke kampungnya, lalu kemudian dijadikan sebagai patung. Subhanallah, sebanyak itu kekayaan orang di masa silam. Tapi kemudian oleh Musa alaihissalatu wassalam, setelah beliau pulang, kemudian ketemu Bani Israel yang menyembah patung tadi diapakan oleh Musa? Summa lanansifannahum fil yammi nasfa. Patung itu dilebur oleh Musa, kemudian emas yang lebur tadi dilempar ke sungai. Apa itu Pak yang sekarang ditemukan itu Pak? Wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas orang di masa silam sudah punya emas banyak sekali. Yang sekarang diperebutkan kecil-kecil sama kita ini Pak. 1 gram berapa? Hampir 2 juta. Masya Allah. 1 gram 2 juta. 1 gram dulu itu mungkin dibuang orang nggak mau ngambil Pak. Sekarang 1 gram jadi rebutan. Baik, kita lanjutkan. Dari cerita tadi kita bisa mengambil sebuah pelajaran bagaimana tawakalnya Musa alaihissalatu wassalam. Beliau bisa tawakal karena apa? Karena yakin. Karena yakin. Beriman dengan janji Allah, beriman dengan bimbingan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan adanya iman yang kuat, janji yang kuat tadi, maka yang bersangkutan bisa bertawakal. Betul apa yang Allah katakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian hanya kepada Allah jika kamu adalah orang yang beriman. Baik. Masih mau diceritain nggak? Ngantuk? Nah, kita pindah cerita yang ketiga. Kisah yang ketiga ini ujian yang dialami oleh seorang wanita. Yang beliau radhiyallahu anha istrinya seorang nabi. Dan ujiannya nggak tanggung-tanggung. Ibunda Ismail alaihissalam, siapa namanya? Hajar radhiyallahu anha. Setelah Ibrahim alaihissalatu wassalam memiliki anak Ismail, Ismail itu bukan lahir di Mekah, tapi lahirnya di mana? Di Syam. Lalu Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk meletakkan istri dan anaknya di kota Mekah. Dan waktu itu kosong dari penduduk. Yang ada hanya apa Pak? Puing-puing Ka'bah yang sudah mulai roboh. Loh, berarti Ka'bah sudah ada sebelum zaman Ibrahim? Betul. Ulama beda pendapat siapakah makhluk yang pertama kali membangun Ka'bah. Apakah malaikat ataukah Nabi Adam? Tapi yang jelas Ka'bah adalah bangunan pertama di muka bumi. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah ya rumah yang berada di kota Bakkah. Kota Bakkah itu nama lain dari kota Mekah yang diberkahi, yaitu Ka'bah. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah itu mulai roboh, tinggal puing-puing. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk mengungsikan istrinya dan anaknya Ismail agar ditaruh di Mekah. Baik, ditinggali bekal berupa beberapa makanan dan air minum. Ibrahim kemudian pergi. Saat Ibrahim pergi, sebagai sang istri, beliau ketakutan. Apakah kamu mau meninggalkan kami di tempat seperti ini? Jawab enggak Ibrahim? Diam. Ibrahim diam. Lanjut jalan. Dikejar lagi oleh istrinya. Apakah kamu mau meninggalkan kami di tempat seperti ini? Ibrahim diam. Sampai pertanyaan yang ketiga, Ibunda Hajar paham. Sehingga di kali yang ketiga, pertanyaannya beda. Kira-kira, kalau ada suami ninggalin istrinya di tengah hutan sendirian, di zaman kita termasuk apa ini? Hah? Kriminal itu Pak. Istri bisa lapor itu. Percobaan pembunuhan gitu Pak. Padahal itu hutan yang mungkin masih banyak dedaunan. Apa yang bisa Anda bayangkan dengan kota Mekah yang ketika itu kosong dari kehidupan? Mau makan apa? Kesana sejauh mata memandang padang pasir. Kanan kiri sejauh mata memandang padang pasir. Meninggalkan tempat ini, nekat melakukan perjalanan, bisa mati di perjalanan. Jadi jangankan jarak sejauh mata memandang. Kemarin saja kasus ada salah satu orang yang mau haji tapi tidak punya tasrih, meninggal di padang pasir karena kehausan. Itu baru jarak pendek yang beliau lampaui. Dan sekarang masih banyak bangunan-bangunan dan masih terdeteksi dekat dengan jalan raya.
Bagaimana dengan masa silam? Baik. Sampai akhirnya Ibunda Hajar tanya kepada Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruhmu untuk melakukan seperti ini? Apa jawab Ibrahim? Nah, hanya dengan satu kata, iya. Tawakalnya wanita ini. Saya yakin ya, bapak-bapak yang laki-laki ini, jika ditimbang dengan mentalnya Hajar, kita yang ada di sini kalah, Pak. Karena kita laki-laki, Pak. Tawakalnya Ibunda Hajar pada waktu ditinggal oleh Ibrahim dan dikatakan oleh Ibrahim ini adalah perintah Allah. Apa yang beliau ucapkan? Idzan la yudayyi'un Allah. Jika memang ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Subhanallah. Akhirnya Hajar balik menemui anaknya yang masih bayi. Baik, dengan perbekalan seadanya, ketika panas itu matahari terbit dari timur, menyengat panasnya, beliau pindah ke sebelah sini. Nah, bertahan untuk mencari teduh di sebelah baratnya puing-puing Ka'bah. Ketika matahari berada di sebelah barat, beliau pindah ke sebelah timurnya Ka'bah. Muter kayak gitu terus. Gimana ketika matahari di tengah? Dia harus bertahan apapun yang terjadi. Sampai akhirnya perbekalan habis dan ASI-nya Hajar tidak keluar. Kira-kira ya ibu-ibu, berapa lama tidak makan sampai ASI habis? Nah, 2 hari? Atau sehari? Sehari? Sehari atau 2 hari? Sehari. Anggaplah misalnya sehari. Jadi misalnya puasa dari subuh sampai maghrib, yang masih menyusui, ASI-nya nggak keluar. Dia nggak makan selama seharian. ASI nggak keluar. Ismail kelaparan dan meronta-ronta nangis. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan riwayat yang panjang yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Hajar radhiyallahu anha ketika melihat Ismail yang menangis meronta-ronta tadi, beliau itu nggak tega. Jadi ada pertanyaan, kenapa Hajar kok malah meninggalkan Ismail? Terus lari-lari, naik ke Bukit Sofa, turun, naik lagi ke Marwah 7 kali. Itu ngapain? Anaknya sedang nangis kok malah ditinggal. Dalam riwayat itu dikatakan Hajar tidak tega melihat anaknya mati di depan matanya. Ibunda Hajar tidak tega melihat anaknya mati di depan matanya. Jadi kalaupun mati, jangan di depan mata ibunya. Nggak tega ibunya melihat anaknya mati di depan matanya. Maka beliau meninggalkan Ismail. Dalam posisi Ismail menangis. Menangis karena kehausan, menangis karena kelaparan. Naiklah Ibunda Hajar ke atas Bukit Sofa. Mencari sumber kehidupan. Barangkali di kanan kiri ada orang, kafilah dagang yang lewat atau siapa yang lewat. Nggak menemukan apapun. Kemudian beliau turun, lalu beliau berlari. Terus beliau naik lagi ke Bukit Marwah. Sampai berapa kali? 7 kali. Ini jadi apa sekarang? Ibadah sa'i. Bisa Anda bayangkan ya, berapa banyak pahala yang didapatkan oleh Ibunda Hajar. Karena semua orang yang sa'i ngikuti sunnah beliau yang pertama kali melakukan sa'i. Wanita berprestasi sampai aktivitasnya diabadikan oleh Allah Ta'ala sebagai salah satu kegiatan haji dan umrah. Wanita berprestasi sampai aktivitasnya dijadikan seperti itu. Ditiru oleh manusia sejagat. Kita niru Hajar. Bapak-bapak niru Hajar. Sudah? Nah, dalam posisi demikian, boleh maju. Dalam posisi demikian Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus malaikat. Lalu malaikat itu mendekat ke arah Ismail, kemudian menendang permukaan tanah, keluarlah air Zam-Zam. Keluarlah air Zam-Zam. Ya? Makanya sumur Zam-Zam itu disebut dengan ruqdah. Ruqdah itu artinya tendangan. Kenapa disebut ruqdah? Karena dia keluar sebab ditendang oleh malaikat. Kemudian Hajar melihat ketika sumur itu keluar. Nah, di sini ada satu hikmah. Rizki datang bukan di tempat dia mencari. Hajar mencari rizki dan sumber kehidupan di antara Safa dan Marwah. Tapi rizki keluar dari kakinya Ismail. Dan jarak antara sumur Zam-Zam dengan Ka'bah kurang lebih 24 meter. Jadi tidak jauh dari Ka'bah.
Kalau Bapak tawaf, kok lihat ada tutup ya. Ada tutup, ya kayak tutup gorong-gorong itu di tengah-tengah pelataran Ka'bah, di tengah pelataran Matof, itulah kira-kira di bawah itulah sumur Zam-Zam. Jaraknya kurang lebih 24 meter. Sudah? Lalu kemudian keluarlah air Zam-Zam. Nah, oleh Ibunda Hajar radhiyallahu anha dibuat cekungan-cekungan. Jadi beliau ngeruk tanah biar air itu tidak langsung mengalir hilang, mengendap di tanah-tanah tadi. Dan dari situ beliau mendapatkan sumber makanan. Nabi SAW memberikan keutamaan untuk Zam-Zam. Apa keutamaan Zam-Zam? Apa keutamaan Zam-Zam, Pak? Mengenyangkan. Rasulullah SAW mengatakan, Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam itu berfungsi sesuai dengan niat ketika orang meminumnya. Baik. Coba saya tanya, Bapak sudah pernah minum Zam-Zam, Bapak? Sudah. Niat apa, Pak, ketika minum Zam-Zam? Biar sehat. Ya. Kalau Bapak, niatnya apa? Sehat. Sehat. Semuanya sehat. Masya Allah. Salam sehat. Jadi sekarang kan semua orang kepikiran pokoknya harus sehat, sehat, sehat gitu ya. Ada nggak yang punya niat yang lain ketika minum Zam-Zam? Bapak punya niat apa saat minum Zam-Zam? Biar sehat, biar kuat. Coba saya ceritakan ya, ulama ketika minum Zam-Zam itu niatnya jauh lebih istimewa daripada hanya sebatas mikir sehat, Pak. Abdullah bin Mubarak, salah satu gurunya Imam Bukhari. Beliau minum Zam-Zam dengan niat agar di hari kiamat tidak kehausan. Kepikir nggak kayak gitu, Pak? Enggak. Kan yang kita pikirkan cuma sehat, Pak. Hanya seputaran rezeki lancar, ya, biar sehat, biar kuat, urusan beres. Ada ibu-ibu minum Zam-Zam biar makin glowing. Habis itu kena minyak aja makanya. Baik. Jadi mungkin ada beragam niat ketika orang minum Zam-Zam dan tidak ada salahnya. Tapi para ulama ketika mereka minum Zam-Zam, mereka punya niat yang lebih istimewa. Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau terkesima dengan hafalannya Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi itu penulis kitab Syiar A'lamin Nubala. Dan dikenal dengan manusia yang hafalannya sangat luar biasa. Makanya disebut Az-Zahabi emas. Zahab itu kan artinya emas. Al-Hafidh Az-Zahabi, Al-Hafidh Ibnu Hajar minum Zam-Zam dengan niat agar dianugerahkan hafalan seperti hafalannya Az-Zahabi. Imam Al-Hakim Abu Abdillah An-Naisaburi, penulis kitab Mustadrak. Beliau ketika minum Zam-Zam memohon kepada Allah agar dianugerahkan tulisan yang baik. Dan beliau punya karya Al-Mustadrak ala Sahihain, karya Al-Hakim. Dan yang lainnya. Maka mungkin ya sesekali Bapak Ibu ketika minum Zam-Zam, kan mungkin Anda ketika di sana minum Zam-Zam tidak cuma 1-2 gelas, bisa berulang-ulang kali. Miliki niat yang istimewa. Barangkali mohon maaf ibu-ibu yang masih produktif. Bismillah, saya berniat minum Zam-Zam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadaku seorang anak yang jadi ulama. Ya misalnya kan, boleh nggak, Pak? Boleh, sah-sah saja. Sehingga Anda punya niat yang jauh lebih istimewa dibandingkan sebatas niat sehat dan sehat. Baik, lanjut. Nah, di posisi inilah kita bisa lihat bagaimana tawakalnya Ibunda Hajar. Pada saat beliau disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam, ini ada perintah Allah, Ibunda Hajar mengatakan, "Idzan la yudayyi'un Allah." Kalau memang ini perintah Allah, mustahil Allah akan menyanyiakan kita. Allah tidak akan mungkin menyanyiakan kita. Dan demikian, Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai manusia pertama yang tinggal di kota Mekah. Saat malaikat ini ketemu dengan Ibunda Hajar, malaikat ini mengatakan kepada Ibunda Hajar, "La takhafid day'ah." Kamu jangan takut terlantar. Anakmu ini adalah calon nabi. Jangan takut terlantar, anakmu ini calon nabi. Baik, kalau anaknya sebagai calon nabi, mungkin nggak dia mati masih kecil? Ya? Nggak mungkin. Kenapa? Karena tidak ada nabi anak-anak. Yang namanya nabi pasti dia dewasa. Sehingga ketika anaknya dinyatakan sebagai calon nabi, ini memberikan keyakinan bagi sang ibu bahwa anaknya ini pasti akan tumbuh besar. Dan demikianlah yang namanya iman. Iman itu akan membuahkan
tawakal. Iman akan membuahkan tawakal. Baik. Kita beralih cerita yang keempat. Sudah selesai? Belum? Masih berbicara tentang masalah tawakal. Kisah yang keempat ini dialami oleh kaum muslimin di zaman Nabi SAW. Para sahabat yang mereka adalah manusia yang mendapatkan jaminan dari Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ada apa Pak yang dialami oleh para sahabat? Tahun 5 Hijriah ke bawah, 532 dan tahun pertama Hijriah, Madinah selalu diserang oleh musuh-musuhnya. Baik. Sehingga di tahun 5 Hijriah ini ultimatum yang paling tinggi yang diberikan oleh orang musyrikin kepada kaum muslimin. Ada ultimatum apa? Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Abu Sufyan menyampaikan kepada masyarakat Madinah, dan Abu Sufyan ketika itu masih kafir. Menyampaikan kepada masyarakat Madinah, sesungguhnya seluruh masyarakat Arab mereka kompak mau menyerang kalian. Fakhshawhum, maka menyerahlah kalian. Ketika ada ultimatum semacam ini, apa yang terjadi kepada para sahabat? Fazadahum imana. Ternyata iman mereka makin bertambah. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami tawakal kepada Allah dan dialah sebaik-baik zat yang dipasrai. Jadi Anda bisa bayangkan ya. Tahun pertama Hijriah, kaum muslimin itu banyak mendapatkan tekanan dari orang musyrik Mekah. Di mana mereka memberikan ancaman, kalau kalian tidak menyerahkan Muhammad, maka kami akan menghancurkan Madinah. Ini tahun pertama Hijriah. Tahun kedua terjadi peristiwa Perang Badar Kubro. Dengan perbandingan pasukan 1:3. Muslim berapa? Mantan jamaah tahu misalnya. 300 berapa Pak? 300 yang jadi angka andalannya jamaah. Islam jamaah angka andalannya berapa? 313. 300 sekian belas. Jumlah kaum muslimin 300 sekian belas. Jumlah orang musyrik 1000. Jadi 1:3. Ya? Tahun 3 Hijriah terjadi peristiwa perang Uhud. Madinah diserang dan pasukan sangat dekat dengan pintu masuk kota Madinah, hanya kurang lebih 3 kilo. Posisi Masjid Nabawi dengan Gunung Uhud hanya kurang lebih 3 kilo. Pasukan sudah tinggal 3 kilo. Tahun 5 Hijriah mereka mengumpulkan seluruh kekuatan dan menyerang Madinah bareng-bareng. Mau masuk ke kota Madinah. Nah, di saat itulah Nabi SAW setelah musyawarah dengan para sahabat akhirnya membuat apa? Parit. Parit ini namanya apa? Khandak. Parit ini namanya Khandak. Maka disebut dengan perang Khandak atau perang Ahzab. Ahzab itu apa Pak? Ahzab itu artinya multi suku, multi hizb. Dari suku A, suku B, suku C, dan seterusnya. Baik. Selanjutnya, dalam situasi seperti itu, para sahabat bertawakal kepada Allah. Kaum muslimin membuat ahzab, membuat khandak, membuat parit. Dalam situasi Madinah sedang kekurangan bahan makanan. Mereka kerja bakti. Kalau di zaman kita kan kerja bakti itu makanan berlimpah Pak ya. Snack berlimpah, teh ada di mana-mana, campur kopi, susu, dan seterusnya. Itu kerja bakti zaman sekarang. Banyak kegiatan makannya daripada kerjanya. Pas lagi korban itu baru megang pisau sekali aja sudah makan berkali-kali. Baik. Sampai para sahabat mereka mengganjel perutnya dengan batu. Jadi orang dalam kondisi sangat lapar, perut kosong, terasa sakit. Ditekanlah perutnya dengan batu. Biar tidak merasakan sakit. Bukan untuk menghilangkan lapar. Tidak merasakan sakit. Laparnya tetap lapar. Sakitnya dikurangi dengan cara ditekan itu perutnya. Mereka datang kepada Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW mengganjal dengan 2 batu. Sahabat ganjal perutnya dengan 1 batu. Nabi SAW ganjal dengan 2 batu.
dalam kondisi kekurangan. Sampai kemudian terjadilah perang sebagaimana yang mereka berikan ultimatumnya kepada para sahabat. Pasukan dalam jumlah banyak sekali datang, tapi mereka terhalangi dengan Khandaq. Mereka tidak menyangka kalau akan menghadapi itu. Hingga akhirnya mereka melakukan apa? Bertahan di luar Khandaq sambil membuat tenda. Allah Subhanahu wa taala mengirim hujan deras plus angin ribut yang menyerang tenda-tenda mereka sehingga banyak tenda mereka yang roboh. Api yang mereka buat mati, padam, dan mereka belum persiapan dengan situasi hujan deras seperti itu. Sementara di kota Madinah adem ayem, nggak turun hujan. Padahal itu bersebelahan, Pak. Yang satu kenapa? Badai, hujan badai, Madinah tenang. Akhirnya mereka pun kocar-kacir pulang. Nggak kuat dengan badai kencang yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tenda-tenda mereka roboh. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam ikrarnya, wahazamal ahzaba wahda. Allah mengalahkan pasukan Ahzab sendirian. Wahazamal ahzaba wahda. Dia mengalahkan pasukan Ahzab sendirian. Dengan dikirim badai kencang tadi sampai kemudian mereka bubar dan kaum muslimin tidak mendapatkan serangan dari orang-orang kafir. Semua cerita ini menggambarkan bahwa tawakal itu terbit karena kita punya iman. Orang kalau yakin, dia yakin nanti akan ada janji Allah berupa A, janji Allah berupa B, janji berupa C, maka dia akan lebih bertawakal kepada Allah. Karena itu, kalaupun hidup kita Pak atau ibu-ibu ya mengalami ujian dari Allah, pahit, serahkan kepada Zat yang Maha Kuasa. Pertanyaan yang terakhir, bapak-bapak saya tanya ya, kira-kira Pak, mana yang lebih berat ujian yang Bapak rasakan? Ujian tegang dengan teman kantor atau tegang dengan istri? Hah? Berantem dengan teman kantor atau dengan istri? Hah? Lebih berat mana Pak? Dengan istri? Masya Allah, berarti istri Bapak gagah perkasa. Baik, ibu-ibu sekarang ya. Lebih sakit hati mana? Lebih sakit hati mana? Didolimi tetangga atau didolimi suami? Hah? Kenapa justru pasangan hidup kita yang menjadi sumber musibah terbesar? Jadi menurut Bapak, istri itu anugerah atau bukan Pak? Istri itu anugerah atau musibah? Hah? Anugerah atau sumber musibah? Sudah nikah Mas? Sudah? Istrinya ada di sini nggak? Ada. Masya Allah. Jawab dengan jujur. Istri itu anugerah atau sumber musibah? Masya Allah. Jujur insya Allah jawaban ini. Nah. Karena masih muda Pak. Kalau beda usia mungkin beda jawaban ini. Kalau bagi ibu-ibu, suami itu anugerah atau sumber musibah? Musibah. Sabar Pak ya. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran dan tawakal, dan seperti ini butuh untuk belajar. Dan kata kunci agar kita bisa makin bertawakal kepada Allah adalah di saat Anda bisa mempertebal akidah dan iman. Makin kuat akidahnya, maka insya Allah akan terasa lebih mudah untuk bertawakal saat menghadapi musibah. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ustaz, insya Allah tidak akan memasuki sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah. Dia tidak ridho dengan ketetapan Allah. Baik, saya kasih ilustrasi. Dari Gandaria, Anda mau berangkat ke Blok M. Acara jam 12. Dah? Anggap misalnya waktu itu belum ada Google Map. Suami istri berangkat jam 9. Bismillah dari rumah berangkat. Mereka berdua ketika berangkat tawakal kepada Allah. Sampailah di perempatan. Terus terjadi khilaf.
antara suami dan istri. Istri menyarankan kita belok kiri aja ya. Suami bilang enggak, kayaknya belok kanan lebih bagus. Debat dulu ya. Sampai berhenti di lampu merah. Ini gimana nih, belok kiri atau kanan? Ya sudahlah, pokoknya harus ikut driver. Akhirnya mengambil keputusan belok kanan ikut suami. Dan jalan sekian kilo kejebak macet, cet. Macet. Nggak tahu nanti sampai lokasi jam berapa. Pertanyaannya untuk bapak-bapak, apa yang akan diucapkan oleh istri bapak? Ya, nggak dengar kata istri. Ada lagi. Kira-kira istri bapak ngomong apa? Tuh kan. Apa lagi? Hah? Nggak nurut sih. Tanda nih kok orang nurut. Baik. Suaminya nggak terima. Akhirnya balas emosi dia. Berantemlah suami istri. Itu AC mobil Pak udah full low. Kipasnya maksimal. Tapi karena berantem, mobil yang dingin terasa. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Hah? Pernah? Pernah Pak kayak gitu? Pernah? Atau sering? Oh enggak. Pernah ya? Masya Allah. Hah? Iya, itu sudah takdir. Baik. Nah, kira-kira solusinya gimana Pak? Biar itu tidak berulang. Tolong konsep tadi Anda terapkan. Begitu Anda terjebak macet, kemudian Anda mengatakan, ini sudah takdir Allah. Qadarullah masya'afa'al. Sudah ya, sabar ya. Qadarullah masya'afa'al. Ini sudah jadi takdir Allah. Mau gimana lagi? Teorinya kayak gitu Pak. Itu teorinya loh Pak. Nyatanya kan, tuh kan, kandani. Makanya dengerin nasihat istri. Jangan sok jadi suami. Nah, saya disuruh apa? Ya sekali kamu jadi istri. Subhanallah. Emosi tidak akan menyelesaikan masalah. Macet, Anda tetap kejebak macet. Ketika emosi, logika itu hilang. Makanya, kenapa saat ada masalah kita harus tetap tenang? Karena kalau orang itu tidak tenang, ngunci itu. Logikanya terkunci. Sehingga dia tidak akan berpikir solusi. Dan emosi itu salah satu yang membuat logika kita terkunci. Maka Nabi SAW ngasih arahan. Kalaupun kamu mengalami sesuatu yang tidak kau sukai, kunci dulu emosimu. Dengan apa? Kembalikan kepada takdir. Itulah ridho. Qadarullah masya'afa'al. Itu sudah takdir. Nah, begitu emosi sudah dikunci, dia nggak muncul, logika, jangan tenang ayah. Saya carikan solusi. Tak panggilkan patwal. Pertanyaan berikutnya. Mohon tanya selanjutnya ada. Mohon nasihatnya nggak bisa ya? Atau pakai yang sudah ingin? Pakai yang itu aja. Mohon nasihatnya Ustadz. Apa perbedaan tawakal dengan pasrah? Apakah tawakal hanya diterapkan dalam situasi yang sulit? Syukron Ustadz. Apa perbedaan antara tawakal dan pasrah? Ya kurang lebih itu penerjemahan. Tawakal itu adalah pasrah kepada Sang Kuasa, Zat yang Maha Kuasa atas segalanya. Sehingga orang yang tawakal, dia menyerahkan urusan yang menjadi beban bagi dia kepada Zat yang Maha Kuasa. Dalam posisi dia sudah nyerah, maka dia serahkan, dia pasrahkan kepada Zat yang Maha Kuasa. Kurang lebih seperti itu. Nah, apakah tawakal hanya terjadi pada situasi yang sulit? Baik, sebenarnya ada tawakal yang lebih penting untuk kita berlatih melakukannya. Tawakal apa itu, Pak? Tawakal saat ibadah. Tujuan Bapak beribadah apa, Pak? Tujuan Bapak beribadah apa, Pak? Dapat pahala. Ibu-ibu kalau beribadah tujuannya apa? Dapat pahala. Itu pasti atau tidak? Pasti? Ada nggak ibadah yang tidak diterima? Ada. Kalau ibadah tidak diterima gimana? Tidak dapat pahala. Dia nggak dapat apa-apa. Makanya Nabi SAW mengatakan tentang puasa, rubba sha'imin hadduhu min siyamil ju' wal atas. Ada banyak orang yang puasa dan dia cuma dapat haus dan dahaga. Beliau SAW juga mengatakan
Wa man yansariful 'abdu min salatihi wa ma kutiba lahu illa nisfuha aw thuluthuha aw rubu'uha aw khumusuha. Ada orang yang selesai salat, namun pahala yang dia dapatkan hanyalah setengahnya, sepertiga, seperempat, seperlima, seperseper, sampai bisa jadi sepersekian. Maka ada orang yang beribadah, tapi dia nggak dapat pahala. Tadi salat subuh, yang bisa menjamin subuhnya diterima oleh Allah? Nggak ada. Baik. Oleh karena itu, saat kita beribadah, bertawakallah kepada Allah. Karena kita bisa berhasil atau tidak, kita nggak tahu. Dan ketika kita menghadapi sesuatu yang kita nggak bisa memastikan, serahkan kepada Zat yang Maha Kuasa. Allahu a'lam. Berikutnya Ustadz, sebelum kita tawakal, kita harus usaha dan berdoa maksimal. Apakah hukum usaha dan doa ini? Sebelum kita bertawakal, kita perlu usaha dan doa. Jawabannya betul. Karena manusia kalau ingin mewujudkan akibat, maka dia harus menempuh sebab. Gitu ya. Sebab. Coba ini penting ini ya. Langsung terpakai. Satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab hanya Allah. Allah Ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketetapan Allah ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah berfirman kun, maka jadilah. Sehingga manusia yang tidak punya kekuatan kun fayakun, ya jangan coba-coba pakai teori itu. Saya mau kaya. Caranya gimana? Dekem di rumah. Kun fayakun langsung kaya itu. Ya tidak bisa. Satu-satunya yang bisa mewujudkan akibat tanpa sebab hanya Allah. Maka manusia ketika ingin sesuatu, ya dia harus usaha. Itu bukti bahasanya dia tidak punya kekuatan menciptakan. Tapi yang dia lakukan adalah mengambil sebab untuk menghasilkan sesuatu. Nah, di posisi ketika dia sudah tidak mampu lagi, saya sudah berusaha untuk mengambil sebab, tapi sudah mentok, ya sudah, barulah serahkan kepada Allah. Dan doa itu bagian dari pelengkap ikhtiar. Kerja manusia itu ikhtiarnya diiringi dengan doa, lalu dipasrahkan kepada Allah. Wallahu a'lam. Aku yang deketin. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Bagaimana caranya melihat suatu kondisi itu ada petunjuk yang harus dijalani dan benar petunjuk tersebut dari Allah? Yang kedua, bagaimana cara tawakal apabila suatu kondisi yang harus diputuskan segera? Karena apabila tidak segera maka akan menimbulkan perkara lainnya. Bagaimana kita bisa mengetahui satu kondisi itu petunjuk dari Allah? Tidak tahu. Karena kita bukan orang yang mendapatkan wahyu. Bahkan sampai pun begini, ini kesalahpahaman sebagian orang. Mengandalkan mimpi itu nggak benar. Sebab tidak ada jaminan mimpi hamba itu benar. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, boleh Anda catat ya. Ar-ru'ya salasa, mimpi itu ada 3. Yang pertama, busyra minallah, wa hadithun nafsi, wa lu'batus syaitan. Mimpi itu ada 3. Kabar gembira dari Allah, bawaan perasaan, dan permainan setan. Maksudnya gimana Pak? Bisa jadi ada orang yang dia lama nggak punya anak, terus selalu kepikiran kapan punya anak, mimpi gendong anak. Itu kira-kira berarti syarat sebenarnya lagi punya anak atau gimana? Saya pernah baca buku takwil mimpi ya, walaupun itu hanya teori. Kalau ada orang pingin sesuatu tertentu, misalnya pengen punya anak tadi, lalu dia mimpi gendong anak, itu justru isyarat sangat jauh untuk punya anak. Karena itu bawaan perasaan. Itu bawaan perasaan. Pengen nikah, sampai mimpi nikah, berarti itu isyarat, oh nikahmu masih jauh. Karena ini bawaan perasaan. Makanya mimpi tidak bisa dijadikan standar. Oleh karena itu, untuk sholat istikharah, Rasulullah SAW tidak meletakkan jawabannya di mimpi. Sholat istikharah, Nabi SAW tidak ngajari bahwa jawabannya itu di mimpi. Nah terus kita tahunya gimana Pak? Ya enggak tahu. Apa yang terjadi, barulah kita tahu. Setelah terjadi, baru kita tahu. Jadi kesimpulannya, hamba baru tahu kapan? Setelah kejadian. Kalau Nabi diberitahu melalui wahyu. Sementara kita tidak mungkin bisa tahu melalui wahyu.
maka kita baru tahu, oh berarti ini yang Allah kehendaki setelah kejadian. Misalnya ya, Anda mau nikah atau mau punya mantu, ya, mau punya mantu. Sudah? Orang tua ikut mempertimbangkan, akhirnya ibu atau bapak ikut istikharah. Dalam proses ketika Anda istikharah, mohon petunjuk dari Allah. Di situ kalau memang ini adalah calon yang baik, maka segerakan dan berkahi. Kalau ini calon yang buruk, maka jauhkan dan gantikan dengan yang lebih baik. Ya? Terus setelah itu Pak, setelah istikharah ngapain? Mengalir. Ikuti saja apapun yang terjadi. Nah, yang terjadi itulah pilihan Allah. Yang terjadi itu pilihan Allah. Sehingga tidak nunggu mimpi, kok gak mimpi-mimpi. Malah yang laki-laki, kok malah mimpi basah. Ini tanda isyarat apa Pak Ustadz? Tanda kamu diguyur. Nah, jangan menantikan itu, karena memang jawabannya bukan di situ. Tapi apa yang terjadi setelah kamu istikharah, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Dan itulah yang terbaik bagimu, sehingga tidak kau paksakan. Kalau memang apa yang terjadi, ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya udah. Baik. Ya, itu lagi. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap orang tawakal ketika mengalami kegagalan? Bagaimana sikap orang tawakal ketika mengalami kegagalan? Jadi kalau tawakal tadi kan sebelumnya, sementara hasil belum tentu sesuai yang kita inginkan. Kita menilai gagal itu saat kapan? Hasil tidak sesuai yang kita inginkan. Baik. Apakah ketika hasil tidak sesuai yang kita inginkan itu berarti pasti gagal? Hah? Dalam definisi manusia demikian. Tapi dalam definisi syariat kita, agama kita tidak demikian. Bisa jadi di balik apa yang kau sebut gagal itu, itulah sebenarnya keberhasilan kamu. Berarti tinggal 5 lagi. Maksudnya kayak gini. Terus ada kamu berubah. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada hambanya sesuatu yang terbaik bagi hamba. Jika sang hamba bertawakal kepadanya. Karena janji Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang akan mencukupi. Sudah? Tapi kan Saat dialah yang akan mencukupi, dalam posisi ini hasil bisa jadi tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Tapi Allah pilihkan, daripada kamu mendapatkan sesuai yang kamu inginkan, aku berikan kepadamu yang lebih baik bagi kamu. Walaupun tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Contohnya apa? Contoh misalnya, ada orang pengen sekali anaknya lulus CPNS. Ya? Kemudian dia mengupayakan perwujudan itu. Anaknya disekolahkan, disuruh ikut bimbel CPNS, disuruh ikut ini, pokoknya disiapkan. Itu ikhtiar. Lalu ibunya gimana? Ibunya sholat tahajud, banyak berdoa biar anaknya lulus CPNS. Ibunya puasa. Ibu kenapa puasa? Mempuasakan anaknya. Ya. Apa istilahnya? Tirakan. Jadi Dinazarkan. bukan nadar, dia nggak ngomong nadar. cuman gitu aja mau puasa tirakat. Jadi ada orang yang tirakat untuk keberhasilan anak. Ada kayak gitu kan? Ada. Dia puasa demi anak, dia rajin sholat tahajud demi anak. Sudah? Sampai akhirnya ujian CPNS dilakukan. Gagal. Tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh sang ibu dan yang dicita-citakan oleh anaknya. Gak jadi PNS. Baik. Kira-kira ketika dia gagal, apakah berarti itu kegagalan yang sebenarnya? Allah cuma memberikan pilihan kepada dia. Pilihan pertama, dia lulus CPNS, dia nanti jadi aparat negara. Atau yang kedua, dia bukan CPNS. Bisa jadi di balik itu Allah pilihkan untuk dia. Akhirnya sang anak jadi pengusaha besar. Punya perusahaan, misalnya ya. Berarti sebenarnya mana yang lebih baik? Pilihan Allah atau apa yang dikehendaki hamba? Cuma hamba tidak tahu. Makanya dalam hal ini, kalaupun gagal, jangan suudzon. Aku katanya kalau tawakal dipenuhi, dan aku udah tawakal. Aku udah berusaha sampai, Pak Ustadz, tak rewangi poso loh Pak Ustadz. Ya lah. Tak rewangi rajin tahajud. Sudah saya upayakan dengan puasa, dengan rajin tahajud. Tapi nyatanya zong.
nggak dapat sesuai yang diinginkan. Baik, apa Anda bisa menjamin kalau itu yang terbaik untuk anak Anda? Ya nggak tahu, makanya pilihan Allah itu yang terbaik. Karena itu pasang perasaan ridho kepada Allah, karena ketetapan Allah itu yang terbaik bagi sang hamba. Wallahu a'lam. Oke, pertanyaan berikutnya Ustadz. Pertanyaan sekitar kepercayaan. Ada pertanyaan pada saat seseorang umroh, kemudian di depan Ka'bah, dia mendapat seperti kayak ada yang mencolek gitu. Kemudian di atas ada burung-burung. Gimana dia mendapatkan seperti orang nunjukin kamu ini keturunan seseorang yang banyak harta warisannya, habis itu orang yang hilang. Nah pada saat itu orang yang bertanya, apakah ini saya harus bertawakal atau percaya bahwa ini kiriman Allah karena itu di depan Ka'bah, atau ini ada nggak gangguan syaitan sendiri itu di depan Ka'bah? Demikian Ustadz. Ada nggak gangguan setan di depan Ka'bah? Di zaman Nabi SAW ada orang yang sujud kepada berhala di samping Ka'bah. Jadi di pelataran Ka'bah dulu itu ada 360 berhala. Karena setiap tahun ada satu berhala baru. Sampai total setiap hari ada satu berhala baru yang diperingati. Sehingga karena ada 360 hari, maka dalam Ka'bah ada, di sekitar pelataran Ka'bah ada 360 berhala. Sehingga perbuatan syirik di Ka'bah itu dulu terjadi. Lalu setelah itu hilang. Di zaman Nabi SAW dihabisi. Ya, muncul kembali kapan? Belakangan masih banyak, Pak. Orang yang mau menjadikan kiswah Ka'bah sebagai jimat itu ada nggak, Pak? Banyak. Sehingga sampai kiswah Ka'bah itu, kenapa kok kiswah Ka'bah sering diangkat? Karena mau banyak orang yang ngincer untuk gunting, sobek. Itu bajunya kalau digunting mau nggak? Tidak mau. Makanya gunting kiswah Ka'bah itu apa? Kriminal. Sampai ketahuan itu penjara itu. Denda penjara. Karena itu kriminal. Misalnya ibu-ibu punya korden di rumah, ada tamu tiba-tiba gunting korden. Kenapa korden saya digunting? Saya mau pakai jimat. Kalau ada tamu seperti itu, Anda akan ngapain? Udah kasih ini aja. Ini kamu bawa semua. Kain cuman kain. Andaikan Hajar Aswad tidak dijaga, mungkin orang datang bawa paku, bawa palu, ditetel itu Hajar Aswad. Dijual batu Hajar Aswad. Serpian Hajar Aswad, berapa kira-kira harganya? Mungkin orang berani ratusan juta. Sekarang banyak orang kan jualan-jualan gitu, tanah mana, sakti. Subhanallah, kok jadi korban kayak gini ya? Jadi, apakah ada bisikan setan ketika di Ka'bah? Jawabannya sangat mungkin. Oleh karena itu, pertama yang perlu kita yakini, kita ini bukan nabi. Dan petunjuk yang diberikan oleh Allah itu ada dalam Al-Quran maupun hadis. Sementara masalah takdir kita tidak tahu. Sehingga tidak ada ini petunjuk takdir. Tidak ada Pak petunjuk takdir itu. Kalau indikator ada misalnya. Oh ini mau banjir ini kalau hujan deras. Nah itu mungkin sah-sah saja. Perakiraan cuaca boleh ya. Tapi itu kan pakai apa? Indikator. Kamu jangan lewat sana macet. Kamu tahunya dari mana? Ini jalan ini loh semua orang pada datang ke sana. Pas pesta rakyat 17 Agustus di sekitar Monas. Macet sekali. Karena banyak orang yang berdatangan. Itu pakai indikator. Manusia hanya bisa tahu kayak gitu. Tapi kalau suasana seperti tadi, kita tidak tahu takdir. Maka saya tidak ngerti ya, apa yang dimaksud isyarat-isyarat tadi. Apakah betul bahwa itu adalah isyarat dari Allah? Kita tidak bisa memastikan. Yang Anda lihat apa? Banyak burung-burung. Terus Anda bisa membaca apa? Seolah-olah saya adalah keturunan si A yang punya banyak warisannya. Nah terus bukti real yang bisa Anda gunakan tidak ada Pak kecuali itu. Datang ke orang tadi, aku keturunan Ningrat misalnya. Saya darah biru. Dari mana kamu dapat itu? Dari isyarat Ka'bah. Diterima nggak kira-kira? Secara pengadilan tidak akan bisa diterima dan masyarakat juga nggak akan bisa menerima. Maka bagi saya ya lupakan sajalah. Fokus saja dengan hal produktif yang kira-kira baik untuk kehidupan Anda dan tidak perlu memikirkan yang seperti ini. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Zizat diturunkan pada Nabi dan karomah kepada selain Nabi. Apakah ada manusia yang mendapat karomah?
Dalam Al-Quran ada manusia yang bukan Nabi dapat karomah. Sebutkan siapa beliau. Dalam Al-Quran. Diceritakan dalam Al-Quran. Maryam. Maryam itu Nabi nggak? Bukan. Maryam perempuan kan tidak ada Nabi dari perempuan. Apa karomah yang Allah berikan kepada Maryam? Hah? Dapat makanan. Jadi saat Maryam itu melahirkan Nabi Isa alaihissalam, Allah perintahkan kepada Maryam, wa husi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqitu alaiki rutaban janiyya. Coba kamu goyang pohon kurma itu, nanti akan berjatuhan rutop-rutop yang sudah matang. Rutop itu apa, Pak? Kurma muda. Akan berjatuhan kurma-kurma muda. Baik. Wanita melahirkan itu lemah atau kuat? Hah? Lemah. Di sini yang paling kuat siapa? Mungkin Bapak ya. Bapak kalau goyang pohon kelapa, siapa yang bergoyang, Pak? Pohonnya atau Bapak, Pak? Ya. Kalau lelaki kuat, dia goyang pohon kurma, bukan pohon kurmanya yang bergoyang. Dia yang bergoyang. Ini wanita habis melahirkan suruh goyang kurma, itu goyang itu kurmanya, Pak. Jadi mungkin kayak Anda lihat apa ya, pohon yang masih kecil, misalnya jambu yang masih kecil, pegang, goyang itu, jambunya bisa rontok. Maryam pohon kurma gede digoyang, itu kurmanya goyang. Apa itu? Mut, karomah, karena Maryam bukan Nabi. Dan masih banyak cerita-cerita karomah yang lain yang dialami oleh orang saleh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik awan Ustaz, apakah uang negara yang terpakai dahulu wajib dikembalikan ke negara? Kondisinya dahulu beliau tidak tahu kalau itu bukan haknya. Dan posisinya sekarang beliau untuk hidup kekurangan, beliau hidup masih dibantu anak-anaknya, apakah masih wajib mengembalikan? Baik. Satu hal yang perlu kita catat, bahwa dolim itu tidak pernah dilupakan oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Jangan sampai kalian menyangka bahwa Allah akan melupakan tindakan yang dilakukan oleh orang zalim. Bisa jadi ketika di dunia dia aman, nggak ada yang nangkep, nggak ada yang tahu, sehingga dia bawa harta hasil kezaliman itu sampai mati. Bisa jadi. Tapi hidup tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua, di mana semuanya akan dibongkar oleh Allah. Yauma tublas sarair. Pada hari di mana semua rahasia akan dibongkar oleh Allah. Sehingga yang dulu tidak diketahui oleh orang lain akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana, Pak? Allah mengatakan di lanjutan ayat, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah menunda hukuman bagi orang zalim sampai datang masa di mana semua mata terbelalak karena melihat siksa. Jadi mungkin ketika di dunia Anda tidak dipolisikan, tidak dipidanakan, padahal itu tindakan kriminal. Tapi ingat, Anda tidak boleh merasa aman. Terus solusinya gimana, Pak? Kembalikan dong. Nah, itulah perintah Pak Presiden ya. Dan memang seperti itu taubatnya. Jadi kembalikan harta yang bukan milik kita tadi. Ke siapa? Ke pemiliknya. Kalau itu milik negara, kembalikan ke negara. Kalau itu milik pribadi, kembalikan ke pribadi. Ustadz, saya pernah utang, ngemplang dulu. Sekarang saya sudah taubat. Kembalikan. Saya tidak tahu di mana orangnya, Pak Ustadz. Berarti siap-siap ditagih pemiliknya di akhirat. Siap-siap ditagih pemiliknya di akhirat. Dulu Pak Ustadz, saya pernah naik angkot nggak bayar. Naik angkot nggak bayar, itu dosa nggak? Dosa. Tapi kan waktu itu masih SMA, Pak Ustadz. Lah terus apakah terus jadi hilang? Tidak. Allah tidak pernah melupakan kezaliman. Terus gimana itu? Wajib dikembalikan. Kalau nggak ketemu orangnya, Pak, siap-siap ditagih pemiliknya di akhirat. Makanya jangan pernah meremehkan zalim kepada orang lain, termasuk dalam urusan harta, karena akan ada konsekuensi besar ketika kita menghadap Allah. Nah sekarang masalah baru yang bersangkutan dalam kondisi tidak mampu, bergantung kepada anak. Bisa nggak dicicil? Jadi yang dari anaknya tadi, nafkah dari anaknya
dikurangi bagian, dipakai untuk apa? Nyicil. Nyicil kemana Pak Ustadz? Mungkin bisa disalurkan untuk lembaga sosial yang kegiatannya untuk pembenahan lingkungan. Itu kan kembali ke negara. Untuk perbaikan fasum dan seterusnya. Insya Allah itu bisa masuk kategori mengembalikan ke negara. Wallahu alam. Baik, sudah jam 11 ya. Lebih 3. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pribadi yang bertawakal kepadanya dan selalu istiqomah di atas jalan kebenaran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.